Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Gowo Japanese Kama Sutra. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang berprofesi sebagai gowo yang biasanya mengajarkan tutorial memuaskan istri untuk para pria lajang yang ingin menikah. Sebelumnya, saya ingin memberitahu kenapa saya tidak ada mengupload alur cerita film terbaru ya, dikarenakan saya lagi terkena kopi kanan dan teguran hingga November nanti. Mungkin nantinya saya akan mengupload alur cerita film terbaru di channel kedua saya yang bisa kalian klik di pojok kanan atas video atau ke kolom deskripsi hingga bulan November akhir nanti. Lanjut, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bumirejo, Jawa Tengah 1933. Kita akan melihat Pak Lurah di sana yang tengah berselingkuh dengan wanita lain. Tiba-tiba Pak Lurah mendatangi kediaman Nyai Santi dengan luka di perutnya. Ia meminta tolong agar Nyai Santi mencabut mantra yang sudah diberikannya karena istrinya murka besar. Istri Pak Lurah marah karena Pak Lurah telah berhubungan dengan wanita lain. Si istri langsung menghabisi wanita itu dan Pak Lurah juga tak luput dihabisinya. Cabut mantramu, Nyai. 17 tahun kemudian, kalian ingat anak si wanita di awal? Kini ia diasuh oleh Nyai Santi dan diberi nama Ratri. Di sana ia membaca sebuah kitab yang berisi gambar yang harus saya sensor. Lalu ia dimarahi oleh Nyai Santi karena Ratri belum siap membacanya. Di hari itu, rumah mereka akan kedatangan tamu dari Kebumen, seorang priai yang amat dihormati. Maksud kedatangan priai itu ke sana yaitu ingin agar anak mereka yang bernama Kamanjaya digowo di sini. Mereka juga terkesima melihat kecantikan Ratri di sana yang kelak akan menjadi penerus Nyai Santi untuk menjadi gowo. Jaya ini bukan hanya ganteng, namun ia juga berwawasan luas. Lalu setelah itu Nyai Santi langsung membantu Jaya mengganti pakaiannya. Di malam hari, Jaya yang penasaran dengan tempat ini pun mencoba melihat-lihat buku yang ada di sana. Tak lama, ia mendengar suara nyanyian dari belakang rumah. Saat mengeceknya, itu ternyata adalah Ratri yang sedang menyiapkan bak mandi untuk Nyai Santi melakukan junub. Sebelum melakukan gowo, si penggowo harus mandi junub terlebih dahulu, tepat di malam bulan purnama seperti malam ini. Pagi hari pun tiba, Ratri terkejut karena Jaya berada di dapur. Lalu Ratri menyediakan kopi jahe ke Jaya dan Jaya ingin agar dirinya ditemani oleh Ratri. Namun Ratri menganggap dirinya tak pantas duduk sejajar dengan seorang priai. Namun Jaya tetap memaksanya. Jaya bilang dirinya tak seperti priai lain yang membeda-bedakan kasta. Agar tak dimarahi Nyai, Jaya pun mengajak Ratri jalan keluar dan kebetulan ia ingin mencuci baju. Kenapa tuh Riki? Ayo lo Tri. Kok sih Tri? Yang ngapa ngesut nang kono? Dan Mas, Ngapa? No. Nyai pasti marah Mas. Aku ora kayak kue Tri. Nanti Nyai marah loh Mas. Di perjalanan, Ratri menjelaskan kalau budaya Gowo sebenarnya berasal dari Cina. Gowo bertujuan untuk mengajarkan para bangsawan untuk bisa memuaskan istri mereka. Jaya pun membantu Ratri mencuci dan Ratri bilang ibunya sudah tiada saat ia bayi. Menjadi gowo berarti menjadi lajang selamanya, kata Ratri. Dan juga di rumah itu ada anak angkat Nyai Santi yang lainnya yang bernama Lian. Dan Ratri juga sudah ditunjuk untuk menjadi penerus ilmu gowonya Nyai Santi. Esok hari Jaya sudah menjalani proses gowo, namun ia penasaran kemana Nyai Santi malam ini. Ratri bilang ia berada di telaga untuk bertapa dan karena penasaran, Jaya pun memaksa Ratri untuk melihat Nyai Santi yang berada di telaga. Di telaga, Nyai Santi memulai sebuah ritual sementara Jaya dan Ratri tengah mengintip apa yang dilakukan Nyai Santi. Nyai pun mengucapkan mantra untuk memanggil dewa dan dewi asmara agar merasuki dirinya. Tak lama setelah itu, datanglah arwah biru dan merah. Arwah itu adalah pasangan dewa asmara dan secara tak sengaja arwah merah malah merasuki Ratri dan juga Jaya yang membuat Ratri langsung mencium Jaya.
Saat sadar, Ratri pun pergi dari sana dan itu diketahui oleh Nyai Santi. Kaki Ratri kepletok pula di sana yang mengharuskan Jaya membantunya dan membawa Ratri ke gubuk. Di dalam gubuk itu, Ratri meminta maaf karena sudah lancang kepada Jaya. Namun Jaya berkata ia juga merasakan hal yang tadi dan malah menikmatinya. Pada akhirnya, meskipun hujan dan dingin di dalam gubuk itu, mereka menjadi hangat karena tak tahan menahan nafsu dan langsung beradu gabrut. Niki ya, Ratri. Aduh, saya mengerti kenapa Nyai tidak pernah mengajak. Pasti jijik ya dengan saya. Maafkan perlakuan saya tadi, Mas. Aku sangat menikmatinya, Tri. Nyai Santi pun memarahi Ratri yang sudah pergi ke telaga kemarin dan kali ini Nyai Santi membiarkan Ratri membaca isi kitab Atma Prawesa. Kitab ini mengajarkan cara mengikat pasangan melalui kesucian cinta. Jika pasangan itu membaca mantra Atma Prawesa saat berhubungan, maka keduanya akan terikat selamanya. Nyai Santi menjelaskan mantra itu sangat berbahaya jika lelaki itu mengingkari janji setianya, karena itu bisa menghabisi dirinya dan juga pasangannya. Perapalan mantra itu dilakukan di tempat yang jauh dari orang, dikarenakan setiap energi positif yang datang pasti ada juga energi negatif. Energi negatif itu berisi roh iblis yang berisi nafsu. Karena itulah kemarin malam Ratri langsung tak bisa menahan nafsunya. Pada akhirnya proses gowok pun tiba. Jaya langsung dibawa ke kamar utama milik Nyai Santi. Kita pun melihat proses gowok yang diawali dengan meminum telur ayam kampung dengan jeruk nipis. Lalu Jaya diajarkan cara memuaskan istrinya kelak, yaitu Aji Asmaragama. Aji Asmaragama terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu cinta yang terbit dari mata, terus pujian kepada pasangan, setelah itu mulai menyentuh dengan perlahan dan akhirnya mulai melakukan aduk semen. Di sini Jaya membayangkan kalau dirinya sedang melakukan itu bersama Ratri. Esok hari pun tiba. Si Lian yang banci memberikan Jaya kopi ajaib katanya. Nyai Santi pun datang bertanya bagaimana tadi malam, mantap kan? Jaya pun mendatangi Ratri saat mencuci baju. Sana Jaya mengungkapkan kalau dirinya sangat mencintai Ratri dan Ratri tak bisa menerima karena dirinya bukan dari golongan bangsawan. Ratri keceplosan bilang ia juga cinta dengan Jaya, lalu Ratri pergi dari sana. Jangan dekat-dekat saya lagi, Mas. Saat subuh, Ratri dibanguni oleh Jaya dan mengajaknya pergi ke gubuk dekat sungai. Sana Jaya memberikan buku hariannya ke Ratri dan ia berjanji akan mengambil buku itu selesai kuliah. Jaya tak bisa menolak perasaannya yang sangat mencintai Ratri saat ini dan bahkan ia menuliskan Ratri di buku hariannya. Ratri menolak karena ia harus menjadi gowo. Namun Jaya bilang apakah menjadi gowo benar adalah kemauan Ratri? Jaya pun memberikan poster Rapindo, sebuah organisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan perempuan agar bisa memiliki mimpi sendiri. Rapindo mengajari semua perempuan dan kebetulan Jaya memiliki teman di sana yang bernama Ningsih dan pasti Ningsih bisa membantu Ratri. Ratri pun akhirnya berpikir dan Jaya bilang, "Wujudkanlah mimpimu, Ratri." Jaya pun berjanji akan kembali karena dia sangat mencintai Ratri dan nanti Jaya akan menjemput Ratri untuk menjadi istrinya. Jaya pun dijemput oleh ibunya dan Ratri hanya bisa melihat kepergian Jaya dari kejauhan. Ternyata Nyai Santi sudah tahu semuanya. Nyai Santi berkata jangan percaya omongan manis seorang priai, apalagi bangsawan. Ratri bilang Jaya bukan pria seperti itu. Ratri pun berontak dan bilang ia tak mau jadi penerus Nyai Santi dan ia akan menentukan nasibnya sendiri. Di kota, Ratri pun mendatangi kantor Rapindo tersebut dan tak butuh waktu lama bisa bertemu dengan Ningsih yang langsung memperkenalkannya kepada semua anggota Rapindo lainnya. Rapindo mengajarkan para wanita untuk bisa melek huruf, menenun, dan lainnya. Lalu setelah itu Ratri dan Jaya mulai kirim-kiriman surat sampai-sampai Nyai Santi muak karena ia mulai lalai dalam pekerjaannya.
Namun di bulan-bulan kedepannya Jaya tak lagi mengirimkan surat kepada Ratri dan Ratri menjadi bingung. Sampai suatu saat di Rapindo, Ratri mendengar kabar kalau Jaya sudah menikah bersama dengan putri dari Pangeran Kertanegara yang membuat Ratri sedih sekaligus marah. Tanggal kue ada loh Pak, surat buat saya. Ada Pak. Di mana kamu? Nikah baik. Ada yang dilawati ya? Bisa nih Tri. Orangnya ngawur dengan Jaya bukan bupati Mbak. Ratri pun merasa seperti dihianati dan ia bingung bagaimana Jaya yang seorang wedana bisa menjadi bupati dalam waktu singkat. Nyai Santi pun bilang ia sudah mengingatkan Ratri. Ratri yang sangat kesal dan marah pun akhirnya pergi ke tebing dan langsung menceburkan dirinya, dan untungnya ada Lian yang datang menyelamatkan. Lian pun bilang, makanlah dikit Tri, nanti sakit. Lalu karena dendam dengan Jaya, Ratri pun bertekad untuk membalas Jaya. Ratri pun bilang ke Nyai Santi kalau dia akan menjadi penerus Nyai Santi menjadi Gowo dan semua ilmu Nyai akan ia jaga. Jika Nyai menolak mengajarkannya, maka Ratri akan menghabisi dirinya sendiri. Nyai Santi pun teringat dengan kejadian di awal yang menunjukkan ibu Ratri yang tiada akibat ulahnya. 15 tahun kemudian, kini Ratri telah menjadi seorang Gowo terkenal dan paling dihormati. Sudah banyak sekali anak bangsawan yang ia gowo, mulai dari bupati hingga bangsawan lain. Kini bahkan ia mendapatkan asisten lagi yang bernama Sri. Ratri sampai kelelahan menggowo anak orang sehingga Nyai Santi bilang mereka akan libur bulan ini. Di hari itu, Ratri mendapatkan kabar dari asistennya Mbak Ningsih di Pormindo yang rupanya organisasi wanita mereka kini sudah berubah nama menjadi Gerwani. Namun, karena di tahun 1965 itu sedang ada krisis ekonomi, uang pembangunan sekolah perempuan tentunya kurang sehingga Ningsih meminta bantuannya kepada Ratri. Saat kembali ke rumah, Ratri mendapatkan kabar kalau ternyata ada tamu penting, yaitu keluarga bangsawan Surakarta. 2 hari lagi, mereka akan datang membawa cucu mereka untuk digowo di sini. Hal itu tentunya kabar yang amat bahagia bagi mereka. Bulan ini mau istirahat dulu. Papasan yang dalan. Keluarga bangsawan Surakarta, Tri. Saka Surakarta. Berarti pada bangsawan nyasa arep tindak mrene karo putune. Dan inilah dia keluarga bangsawan itu. Cucu kakek ini yang bernama Pangeran Bagas sebentar lagi akan menikah dengan putri dari Brunei. Kanjeng Gusti ini mendapatkan kabar dari menantunya kalau dulu menantunya digowo di sini. Tri pun bertanya siapakah bangsawan yang Kanjeng Gusti maksud, dan ternyata yang ia maksud adalah Jaya. Ratri pun hanya bisa menahan emosi tak kala ia harus menggowo anak dari Jaya yang pernah ia taksir dulu. Namun sebelum itu Ratri memiliki syarat kalau nanti upah gowonya harus diberikan ke Gerwani untuk membangun sekolah perempuan. Kanjeng Gusti ini merasa perbuatan Ratri ini sangat mulia sekali dan ia pun setuju. Ratri langsung memberikan uang muka itu kepada Ningsih untuk membangun sekolah. Lalu akhirnya Bagas dititipkan ke tempat ini dan Ratri bilang ia akan menggowo Bagas. Aku mau. Manusia seperti kamu punya pikiran mulia. Ora bilang ke Nyai kalau punya rencana bikin sekolah. Yes. Jaga omonganmu. Nuwun ya Tri. Pertama, Bagas dibawa ke kamar tempat ayahnya juga dulu berada. Bagas bilang ia ingin berbeda dari ayahnya dan Ratri akan memberikan sesuatu yang berbeda katanya. Ratri pun diam-diam membawa Bagas saat mandi junub yang hal itu tak diketahui oleh Nyai Santi. Kita pun beralih ke Jaya dan ibunya yang ternyata sedang sakit. Si ibu bilang ini adalah kesempatan agar Jaya bisa menunjukkan ke Kanjeng Gusti kalau ia adalah menantu yang istimewa dan mereka pasti akan diangkat jadi bangsawan. Jaya sendiri mendapat surat dari Ningsih mengenai sekolah yang ia bangun. Setelah itu, Ratri meminta 2 jari ke Sri untuk ritual ke telaga. Nyai Santi sendiri sedang bersama Pak Pos yang ternyata mereka diam-diam menjalin hubungan. Pak Pos bercerita, rupanya ibunya Jaya yaitu Rahayu ada hubungan asmara dengan Kanjeng Gusti. Namun Rahayu itu orang biasa sehingga mereka tak jadi menikah. Kanjeng Gusti pun menjodohkan Rahayu ke seorang wedana bernama Wiro. Rahayu meminta syarat kalau nanti Kanjeng Gusti diangkat menjadi raja, Wiro harus menjadi bupati. Rahayu juga sangat berambisi menjadi seorang bangsawan. Lalu masa itu anak Kanjeng Gusti yaitu Nila rupanya hamil di luar nikah bersama pemuda komunis.
Supaya untuk menutupi rasa malu, Rahayu memujuk Kanjeng Gusti supaya Nila dinikahkan ke anaknya yaitu Jaya. Dan syaratnya, jika Kanjeng Gusti menjadi raja, maka Rahayu dan Jaya akan menjadi bangsawan. Bagas sendiri rupanya bukan anak kandung Jaya dan Jaya tak tahu tentang hal itu. Rawono darah bangsawan, Nek. Wiro suaminya Rahayu itu kan temen aku. Wiro harus diangkat jadi bupati. Rahayu nek purun. Di luar nikah dengan seorang pemuda komunis. Rahayu itu pasti nganggo susuk di lampeni. Dinikahkan dengan Den Mas Jaya. Setelah tadi malam, Bagas menjadi sangat lengket kepada Ratri dan ia bahkan tak ingin menikah selain dengan Ratri. Di masa itu ada berita tentang penculikan 7 jenderal di Jakarta sehingga para TNI dan masyarakat yang membenci PKI langsung menangkap orang-orang komunis dan juga Gorwani. Jaya kembali ke rumah untuk melihat keadaan ibunya. Sakit Rahayu semakin parah dan ia bilang ke Jaya untuk cepat-cepat menjemput Bagas dari Padepokan Gowo dan segera menikahkannya. Kembali ke Bagas, Nyai Santi memberitahu kalau ia akan dijemput esok hari. Bagas tentunya tak mau pergi dari tempat itu dan bahkan ia menjadi emosi karena disuruh pulang. Bagas menjadi tak bisa diatur saat ingin dibawa pergi oleh ibunya. Bersamaan dengan kerusuhan yang terjadi, kantor Gerwani juga digeruduk massa sehingga Ningsih harus menghilang dari sana dan saat mencarinya, Ratri tiba-tiba diculik oleh seseorang. Ternyata Jayalah yang telah menculiknya dan dibawa ke gubuk tepi sungai. Jaya pun menjelaskan saat ini Ningsih tengah kabur menuju Sragen akibat Gerwani yang diduga didanai oleh PKI. Jaya pun memberikan surat dari Ningsih yang berisi permintaan maaf karena dirinya harus kabur dari Gerwani dan ternyata Jaya sudah menjadi investor Gerwani secara diam-diam. Faktanya, Jaya sejak masa kuliah masih sangat mencintai Ratri. Jaya membaca surat dari Ratri yang berisi Ratri memutuskan hubungan mereka. Ratri menyangkal ia telah menulis surat ini, namun Jaya bilang ia selalu saja membalas surat dari Ratri dan Ratrilah yang tak pernah memberikan kabar lagi, katanya. Ratri kembali ke rumah, ia segera mencari Nyai Santi. Ratri mencoba masuk ke kamar Nyai Santi yang awalnya ia dihalangi oleh Sri. Namun, karena sudah tahu fakta kalau Ratri dan Jaya dulu saling mencintai, ia pun membantu Ratri. Ratri pun masuk ke kamar dan ia mendapatkan sebuah kotak yang ternyata berisi surat-surat dari Jaya yang tak pernah sampai ke tangannya. Dan kita pun tahu kalau Nyai Santilah yang menahan surat tersebut dan membuat hubungan Ratri dan Jaya menjadi kandas. Nyai mencari ini. Oh, Nyai oleh. Kanggo napa, Nyai? Saling ikat janji. Sri yang so ngertos. Jawabannya ada di balik pintu itu. Nyai udah banyak bantu Sri. Ratriku sayang. Akhirnya Nyai Santi pun pulang dari kota. Ratri pun langsung mempertanyakan surat-surat itu. Nyai Santi pun akhirnya menjelaskan kalau ini semua karena Ibu Ratri. Ibu Ratri dulu punya hubungan asmara dengan lelaki beristri. Pria itu lupa kalau di dalam dirinya bersemayam mantra Atma Prawesa yang diberikan oleh Nyai Santi. Nyai Santi mencoba mengingatkan, namun pria itu tak mempedulikannya. Pada malam itulah kejadian di awal film terjadi. Istri pria itu menjadi tak karuan setelah mengetahui perbuatan suaminya, sehingga istri dari pria itu menghabisi Ibu Ratri. Bahkan Nyai Santi melihat sendiri bagaimana istri pria itu menghabisi suaminya sendiri, lalu dilanjutkan dengan menghabisi dirinya sendiri juga. Rupanya pula Rahayu punya hubungan saudara dengan istri si pria. Tak hanya itu, Rahayu juga tahu kalau Jaya jatuh cinta kepada Ratri. Ia pun menyuruh Nyai Santi untuk menghentikan hubungan Ratri dan Jaya jika tidak ingin masuk penjara. Karena itulah ia menjalin hubungan dengan kepala pos untuk menahan surat-surat dari Jaya dan Ratri. Ia melihat Jaya sangat mencintai Ratri dengan tulus, namun ia tak bisa membiarkan hubungan mereka. Sebab itulah Nyai Santi meniru tulisan Ratri supaya Jaya mengira Ratri tak ingin melanjutkan hubungan mereka. Setelah berhasil memisahkan Jaya, Nyai Santi tak meminta imbalan berupa uang, melainkan dirinya meminta imbalan kalau nanti dirinya ingin menggowo anak Jaya yang merupakan anak bangsawan. Saat ini Ratri sudah menjadi gowo seorang bangsawan. Namun saat ritual di telaga, rupanya Ratri membawa Bagas ke sana juga. Ia mengucapkan mantra Atma Prawesa supaya Bagas cinta mati kepadanya. Ratri melakukan itu semata-mata karena dendam kepada Jaya. Ratri kini hanya bisa menangis dan pasrah tak tahu ngapain.
Nyai Santi pun bilang yang hanya bisa dilakukan Ratri saat ini adalah pergi dari sini supaya tak ditemui oleh Bagas. Di malam itu juga Rahayu tiba-tiba berontak bilang kalau Bagas tak ada di kamarnya dan ia sedang mencari Ratri. Rahayu akhirnya jujur ke Jaya kalau ia telah menikahkan Jaya ke anak Kanjeng Gusti supaya ia mendapatkan gelar bangsawan. Bagas bukan anak Jaya karena saat menikah Nila dulu sudah hamil duluan. Ratri pun berpamitan dengan Nyai Santi dan juga Sri yang ternyata sangat sedih melihat kepergiannya. Ratri pun pergi melewati hutan bersama Lian dan tiba-tiba Bagas sudah berada di sana membawa pistol. Bagas juga sudah tahu kalau Jaya bukanlah bapaknya dan ia pun segera membawa Ratri pergi. Pas saat ingin pergi, Jaya tiba-tiba datang menghajar Bagas dan langsung menyuruh anak buahnya membawa Bagas pulang ke rumah. Setelah itu, Jaya pun mengungkapkan kalau ia masih mencintai Ratri. Namun Ratri bilang ini sudah takdir kita tak bisa bersama dan yang terjadi. Kowe ora gelem. Gini Mas. Balik, balik. Tekap Den Mas. Den Mas. Ibuku sing nglakoni iki. Ya, ternyata Bagas berhasil kembali lepas dan dirinya langsung menghabisi Jaya. Bagas pun mengejar Ratri yang kabur. Setelah Ratri ia dapatkan, Bagas pun membawa Ratri ke dalam hutan untuk menggadabahnya. Dan ia bilang, kenapa Ratri kabur darinya? Apakah Ratri tak lagi mencintainya? Pas sebelum itu, untungnya Sri datang tepat waktu yang membuat Bagas lumpuh sementara. Namun Bagas masih saja hidup sehingga Sri langsung menghabisinya. Setelah kejadian itu, tiba-tiba datang para warga yang datang untuk mencari orang komunis. Untungnya, Sri berdalih kalau Bagas adalah komunis sehingga ia menghabisinya. Pada akhirnya, jasad Bagas pun dibawa oleh para warga. Lalu di perjalanan kabur, Ratri sempat melihat ada Ningsih yang tertangkap oleh warga. Ratri pun hanya bisa menangisi jasad Jaya yang sudah tak lagi bisa bergerak. 20 tahun kemudian, Sri yang kini sudah berkeluarga kembali ke rumah Gowo yang sudah terbengkalai dan ia pun membeli rumah tersebut untuk mendirikan sekolah perempuan di sana. Dan setelah tragedi tahun 65, profesi Gowo sudah tak ada lagi bersamaan dengan perkembangan ajaran Islam dan pendidikan modern dan film pun berakhir. Baiklah, sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian di-like dulu videonya dan di-subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru ya. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.